Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Jadi di sini saya akan membahas tentang MPPT sahabat. Ya, bukan MPPT saja tapi berlaku untuk SCC lah ya, maupun step down, maupun SCC PWM. Nah, ini yang akan saya bahas di sini. Ini tentang ampere dan rate chargernya gitu sahabat. Jadi gini, misalnya kita punya MPPT 40 ampere ini sahabat. Nah, yang tertulis di MPPT biasanya itu 520 watt ya. Input dari panel surya itu untuk MPPT 40 ampere di sistem 12 volt itu 520 watt. Nah, pertanyaannya 520 watt itu dari mana gitu? Kok bisa 520 watt gitu, padahal sistemnya itu kan 12 volt gitu. Kemudian untuk sistem 24 voltnya biasanya itu 1080 watt gitu ya, input dari panel suryanya gitu sahabat. Ini bisa kita cek ya, saya punya MPPT EPFR itu ya, itu bisa dideketin. Ayo kita ke sana. Di sini kalau nggak salah ada sahabat ya, di bagian sini sahabat, sebentar. Nah, di sini sahabat, maksimal PV input. Nah, ini sahabat, 520 watt untuk sistem 12 dan 1040 untuk sistem 24 volt. Nah, dari mana perhitungan itu didapatkan? Ini sahabat, ini akan saya bahas. Jadi gini sahabat, tidak serta-merta misalnya kita menggunakan MPPT yang 40 ampere gitu, itu tertulisnya kan 520 watt saja gitu. Dan misalnya gitu, kita masang panel surya 600 watt gitu, gimana gitu, boleh nggak gitu? Nah, ngitungnya itu sahabat gini, misalnya nih sahabat, kita menggunakan baterai lithium ion yang konstan chargingnya ataupun voltase pengecasannya itu kan di 12,6 ya sahabat ya. Jadi misalnya kita menggunakan MPPT 40 ampere kemudian menggunakan baterai lithium ion, nah gitu sahabat ya, itu akan dicas menggunakan voltase 12,6. Ini untuk 3 seri ya, 3 seri sahabat ya. Ini saya sudah sediakan ya sahabat ya, ini HP apa saya untuk kalkulator saja sahabat. Jadi voltase baterai lithium ion itu pengecasannya itu menggunakan 12,6 ya, 12,6 ya sahabat ya. Kemudian dikali 40 sahabat, 40. Nah, ini untuk MPPT 40 ampere ya sahabat ya. Nah, hasilnya segini sahabat, 504 watt gitu sahabat, nggak sampai 520 watt sahabat. Jadi kalau misalnya kita pasang 520 watt gitu, gimana ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sahabat, masih bisalah ditoleransi gitu sahabat. Kemudian sahabat, misalnya kita menggunakan baterai lithium iron fosfat sahabat gitu, itu akan berbeda perhitungannya sahabat, karena lithium iron fosfat kan konstan chargingnya itu 14,6 ya sahabat. Artinya baterai lithium 4 dengan 4 seri itu akan dicas menggunakan voltase 14,6 sahabat. Nah, sekarang kita hitung 14 ya, 14,6 dikali 40 ya, kelihatan nggak sahabat? Silau ya sahabat ya, agak miring ya. Nah, gini ya. Nah, hasilnya 584 sahabat. Nah, makanya di sini saya menggunakan panel surya 600 WP sahabat, karena saya menggunakan baterai lithium iron fosfat. 600 WP itu dipotong efisiensi, dipotong kabel, dipotong hambatan, MCB dan panas dan sebagainya sahabat, itu paling-paling hasilnya hanya 550 pun sudah tinggi sahabat, segitu. Jadi ketika saya menggunakan panel surya 600 WP ya mentok-mentok gitu, mentok-mentok paling-paling
Ya sekitar 580 watt itu saja itu sudah nggak mungkin nyampe sih gitu sahabat ya. Itu sudah di 40 ampernya gitu ya. 14,6 di 40 ampere itu 580 watt sahabat. Dan menggunakan panel surya 600 WP itu nggak akan pernah sampai sahabat. Nggak pernah, sejarahnya ya, selama sejarahnya saya menggunakan MPPT ini, POMR ini ya, itu mentok-mentok itu di 36 ampere sahabat. Nggak pernah tembus di 40 ampere ketika saya menggunakan panel surya 600 WP. Nah, ada pertanyaan yang timbul sahabat. Kan yang ditulis di MPPT itu 12 volt 520 watt gitu ya. Kemudian 24 volt 1020 watt gitu ya. Itu pertanyaannya ya. Kan misalnya kita menggunakan panel surya 600 WP ini kan lewat gitu sahabat ya, lewat ya sahabat ya, nggak harusnya nggak boleh gitu 600 WP, harusnya ya 520, mentok-mentok 550 gitu ya. Nah, masalahnya sahabat itu tadi pengecasan baterai itu beda-beda sahabat. Nggak seterusnya kita itu mengecas baterai di 12,6, nggak selamanya kita juga mengecas baterai itu di 14,6 ataupun 12, berapa gitu ya sahabat. Dan yang ditulis di MPPT itu kenapa ditulis 520 ya, karena itu mengecas baterai 13 volt gitu sahabat. Kita buktikan 520 volt itu 520 watt itu ya sahabat ya, 520 bentar 520 dibagi 13 ya, 13 volt saya bilang tadi, 13 volt itu hasilnya bener sahabat ya, 40 ampere sahabat ya. Berarti ketika disebut di MPPT itu 580 watt untuk sistem 12, itu yang dikatakan 12 itu adalah sistemnya sahabat. Dan kemudian voltase pengecasan ataupun biasanya konstan chargingnya itu 13, itu yang disebut sahabat. Beda halnya misalnya kita ya menggunakan baterai yang penuhnya, anggaplah misalnya ini baterai lithium ion 4 seri gitu sahabat ya. Ini misal ya, kita coba 4 seri itu kan penuhnya kalau baterai lithium ion itu di 4,2 ya sahabat ya, 4,2 ya. Kemudian misalnya kita bikin 4 seri sahabat, 4 seri kali 4 ya gitu. Nah itu kan penuhnya di 16,8 sahabat ya, penuhnya. Kemudian jika voltase pengecasan ataupun konstan chargingnya itu kita menggunakan 16,8, ini kita kali 40 ya, 16,8 nya ini 40 ampere ya, 40. Nah bisa sampai kita pasang 672 watt sahabat ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan baterai lithium ion 4 seri gitu misalnya, ya bisa kita memasang menggunakan panel 700 watt ya. Karena di MPPT itu biasanya ada mode pilihan user sahabat ya, user baik di Epiver ataupun di sini ya, di POMR ini ada sahabat pilihan usernya. Artinya kita dapat merubah parameter baterai dari sistem 12 ataupun 4 seri untuk baterai lithium 4 ataupun 3 seri untuk lithium ion, pokoknya sistem 12 lah gitu sahabat, itu bisa kita rubah sampai di voltase tertinggi dari MPPT ini sahabat. Misalnya ini kan voltase tertingginya bisa untuk sistem 12 itu sampai 17 volt gitu sahabat. Bisa sahabat, ada pengaturannya sahabat. Di parameternya itu bisa dirubah gitu. Nah, salah satu contohnya kenapa saya katakan ini bisa dirubah, ini di sini ada sahabat. Nah, di sini sahabat ya. Nah, di sini sahabat. Ini untuk Epiver ya sahabat. Jadi kita bisa merubah ini charging limit ataupun pengecasan baterai gitu. Voltase pengecasan baterai itu bisa kita rubah dari 9 volt sampai 17 volt gitu sahabat. Artinya ketika 17 volt kali 40 gitu, itu kan bukan 520 watt lagi sahabat.
Karena yang kita hitung itu ampere. Ampere dikali voltase. Begitu juga. Nah, untuk sistem 24 volt tentunya ini ya, 17 volt ini bisa dikali 2 gitu sahabat, ya. Untuk sistem 24 volt sahabat, itu 17-nya bisa dikalikan 2 karena ini ada keterangan sahabat. Ya. D sol dikali 2. Nah, bisa dikali 2 ini sahabat. Gitu sahabat. Nah gitu sahabat, jadi misalnya kita menggunakan baterai lithium ion, itu batas tertinggi yang mampu kita pasang panel suryanya akan beda ketika kita menggunakan baterai lithium 4 sahabat. Ya kalikan saja, misalnya yang lithium ion kan hanya 12,6 sahabat ya, 12,6, dan lithium 4 itu kan pengecasannya menggunakan 14,6 gitu sahabat. Dan itu pasti mampu sahabat, kecuali misalnya kita menggunakan ya baterai ya ataupun pengecasannya itu di atas 30 volt sahabat, itu nggak bisa lagi ya. Di bawah 30 volt misalnya kita mengecas baterai yang di bawah 30 volt aman sahabat. Bahkan sampai 32 untuk MPPT yang labelnya itu 24 volt sahabat, di bawah 32 ya, di bawah 32 aman sahabat ya. Mau 32, mau 31, mau 27 sahabat atur gitu menggunakan baterai sahabat, aman sahabat, nggak apa-apa MPPT nya. Jadi misalnya meledak nanti karena cuma 520 watt untuk sistem 12 volt, enggak sahabat ya, paling bateraimu aja yang protek gitu ya sahabat ya. Aman, pokoknya aman, silakan dites, asalkan sahabat harus paham baterai sahabat itu penuhnya di berapa volt dikali 40 ampere. Nah itu batasnya sahabat. Sahabat boleh pasang, misalnya baterai sahabat itu penuhnya di 21 gitu. Coba 21 dikali 40 berapa hasilnya? Nah segitulah, geser-geser sedikit lah sahabat ya. Bisa sahabat, aman. Sahabat pasang panel surya di atasnya sedikit dari hitungan itu tadi, aman sahabat gitu. Oke sahabat, saya rasa cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya yang kurang tepat, saya masih belajar juga sahabat. Oke sahabat, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah nonton sampai habis, sudah mendukung saya, mensupport saya. Dan bagi sahabat yang kebetulan mampir belum sempat subscribe, silahkan di subscribe sahabat. Oke sahabat, see you next time and bye.